Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa terus pupuk impian kalian untuk mencapai cita-citamu kelak. Marilah sebelum kita memulai pelajaran ini, agar pertemuan kita mendapat berkah darinya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada video pembelajaran ini, kita akan pelajari materi yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, yaitu menyusun teks prosedur. Setiap hari, kamu sering melakukan kegiatan, bukan? Entah itu memasak, menaiki kendaraan, menyalakan laptop, atau kegiatan lainnya. Nah, banyak istilah yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Istilah tersebut bisa disebut dengan resep, trik, kiat, cara jitu, strategi, atau cara pemakaian. Intinya, berbagai kegiatan itu disebut teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Apa sajakah tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan sesuatu dengan jelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara sistematis. Yang ketiga, tersusun terperinci. Ciri yang keempat, objektif. Yang kelima, menggunakan syarat dan pilihan. Yang terakhir, kalimat jelas, logis, dan singkat. Itulah keenam ciri teks prosedur. Setelah kita mengetahui definisi dari teks prosedur, tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks prosedur. Apa sajakah struktur teks prosedur? Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam teks prosedur, yaitu tujuan, tahapan, dan penegasan ulang. Ketiga poin tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Apakah tujuan itu? Tujuan berupa pernyataan umum diisi dengan pengantar, pengenalan, atau maksud dari keberadaan petunjuk itu. Contohnya, jika kita akan membuat tentang masker lidah buaya, maka kita akan membahas pada bagian lidah buaya tersebut, seperti tanaman lidah buaya tumbuh di mana, vitamin yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana dampak masker yang digunakan dengan lidah buaya tersebut. Intinya yang berkaitan dengan lidah buaya. Tahap yang kedua, teks prosedur yang kedua yaitu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Bagian ini sering pula disertai penyajian alat dan bahan, terutama dalam petunjuk membuat sesuatu seperti resep. Bagian ini sering pula disajikan dengan terperinci, seperti yang tadi kita contohkan, yaitu cara membuat masker dari lidah buaya. Dalam tahapan-tahapan ini kita akan mendapatkan cara atau langkah-langkah membuat masker lidah buaya. Apakah kita harus mengupas kulit lidah buaya dulu atau mencuci lidah buaya dengan bersih? Itu semua terdapat dalam tahapan-tahapan, dan semuanya akan terlihat di langkah-langkahnya dalam tahapan tersebut. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Teks ini terdapat pada bagian akhir paragraf. Apa sajakah kaidah kebahasan teks prosedur?
Kaidah kebahasan teks prosedur yang pertama, banyak dijumpai kalimat perintah karena berisi petunjuk-petunjuk. Kalimat perintah dengan kata-kata kerja, perintah atau disebut dengan imperatif. Contohnya, pikirkanlah, pikirkan, jauhkanlah, gosok-gosoklah. Kata kerja seperti itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Selanjutnya, kaidah kebahasan lainnya adalah di dalam teks prosedur juga banyak digunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Pernyataan urutan sering pula dinyatakan dengan kata-kata pembilang seperti pertama, kedua, ketiga. Berikutnya, dalam teks yang sejenis banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian, setengah jam. Kata-kata itu banyak digunakan khususnya dalam resep makanan atau prosedur membuat sesuatu. Kaidah berikutnya, teks prosedur ini banyak pula menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Misalnya, petunjuk tentang berpidato banyak menggunakan kata-kata berkaitan dengan keterampilan berbicara atau berkomunikasi. Kaidah berikut tadi adalah beberapa kaidah yang terdapat dalam teks prosedur. Apa sajakah langkah-langkah menyusun teks prosedur? Langkah-langkah yang pertama, pilah macam kegiatan yang dapat kalian lakukan. Langkah berikutnya, menentukan tema kegiatan. Selanjutnya, membuat kerangka dalam topik secara garis besar. Kemudian, menyusun kerangka teks dengan urutan yang benar dan mudah dipahami, terutama dipahami oleh pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi petunjuk yang lengkap. Demikian tadi pembelajaran teks prosedur. Semoga bermanfaat ya. Untuk contohnya, silahkan kalian browsing di media sosial. Ada berbagai macam kegiatan jenis kegiatan yang lengkap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.